Baru kerekam. Ya, jelas ya. Kita lanjut ya. Poinnya sekali lagi, di chatting ini gimana caranya? Database kontak yang teman-teman punya untuk segera beli, untuk segera survei, untuk segera DP. Ingat ya, di materi kali ini ya. Ya, juga baru masuk. Oke, saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi ya. Nah, pada fokus di hari ini itu mengubah database yang teman-teman punya, kontak yang teman-teman punya, gimana caranya agar segera booking, DP, atau survei. Itu. Nah, ini pertanyaannya sebetulnya tadi udah dijawab semua ya. Udah dijawab semua. Nanti rekamannya, maaf baru kerekam sekarang. Nanti di-share lagi aja ya. Rekamannya saya share di Zoom ya. Kayak gitu. Nah, fokusnya di kesempatan kali ini teman-teman gimana caranya kontak yang udah ada segera survei, segera datang. Nah, sekali lagi, oke ya, izin saya ulas sedikit ya. Izin saya ulas sedikit ya. Oke, izin saya ulas sedikit ya. Nah, ingat ya kuncinya di sini ya. Belajar kita pagi ini tuh mengubah chatting menjadi closing. Nah, ini kan sumber-sumber yang memang biasa sudah chat-chat panjang-panjang itu enggak closing. Terkait biasanya banyaknya di chatting CLBK, chat lama beli kagak. Nah, cara mengatasinya, sekali lagi saya ulangi, kasih bonus, kasih harga-harga khusus, kasih keterbatasan-keterbatasan. Contoh, kasih bonus. Kalau di kita, sekali lagi ya, saya ulangi ya. Kalau di kita, oke, bocor suaranya. Oke, kalau di kita, biasanya kita sudah menyiapkan strategi, khususnya kalau Dan ya, sudah menyiapkan strategi tim-tim CS-nya itu bukan tim-tim CS ya. Di kitanya itu memang udah disiapkan gimana setiap project ada yang namanya project kita itu sudah gratis dengan biaya balik nama. Nah, biaya gratis balik nama itu enggak langsung dikomunikasikan di awal, tapi kita jadikan bonus. Misal, nah kalau Bapak mau survei hari ini juga, nanti Bapak akan dapat gratis urus biaya-biaya gratis urus biaya-biaya sampai balik nama atas nama Bapak. Nah, jadi beda penekanannya. Enggak disampaikan di awal gitu kan, gratis biaya-biaya. Ingat sekali lagi gali kemauan, keinginan, kebutuhan. Ketika kita sudah tahu kemauan, keinginan, kebutuhan, kemampuan, baru arahkan untuk segera survei. Sekali lagi gali dulu kemauan, keinginan, kemampuan, keinginan, kemampuan. Kemauan. Oke ya, gali keinginan, kemauan, kemampuan. Nah, udah dapat itu, tugas berikutnya gimana caranya untuk segera survei. Oke. Nah, segera survei, bonus-bonus yang dikasih developer jangan dulu disampaikan di depan. Itu jadi kuncian buat kita untuk orang itu survei. Misal, bonus gratis urus biaya-biaya sertifikat. Nah, itu disampaikan ketika kita sudah mengetahui kemauan, keinginan, dan kebutuhannya. Nangkap sampai sini? Oke, saya ketikin ya. Kemauan, keinginan, kemampuan, kebutuhan, kali kemauan, 3K, kemauan, keinginan, kebutuhan, kemampuan. Nah, gali kemauan, keinginan, kemampuan, kebutuhan. Kemauan, keinginan, kemampuan, kebutuhan. Itu ya. 3K, kemauan, keinginan, kemampuan, kebutuhan. Oke ya. Kemauan, keinginan, kemampuan, kebutuhan. 4K. Oke ya. Nah. Nah, oke lanjut.
Masih di luar kota, kapan tanya kapan kan kalau di kita di luar kota maupun di Papua kan banyak ya, alhamdulillah proyek kita yang pertama sama lagi di Papua gitu kan, orang yang beli-belinya itu lagi di Papua, ya arahkan untuk segera survei online kalau di kita. Terus dikasih harga-harga khusus yang memang kalau mau booking hari ini kasih promo-promo yang memang khusus di hari itu juga. Dalam artian padahal kita sendiri gitu kan, developer sudah memberitahukan bonusnya apanya, unitnya, kalau harga cash harganya berapa, itu sudah disampaikan. Kayak gitu. Nah, itu poinnya, harga-harga khusus. Terus untuk tersisa unit yang keunggulannya itu dari mana menginformasikan sisa unitnya. Kalau yang jualan klasternya, jualnya per klaster 1, klaster A, klaster B. Nah, sisa unit di situ, sisa unit apa aja. Itu yang diinformasikan. Tapi maaf Kak, dikasih ini sisanya hanya satu unit yang ini aja. Kalau yang fliperan enak. Maaf Pak, total unitnya sisa segini aja Pak. Kayak gitu. Karena proyeknya 1 unit, 2 unit, 3 unit. Kayak gitu. Sampai sini jelas ya? Biar bisa lanjut. Oke, jelas sampai sini? Di klaster, kuncian untuk ngasih keterbatasan, kasih cukup unit klaster yang diminatinya aja. Oke ya, jangan total klasternya. Untuk harga, mendapatkan harga khusus jika booking hari ini, itu dikasih yang memang boleh harga cashnya, boleh memang harga-harga yang promo yang dikasih oleh developer. Nah, poinnya yang saya tekankan, ketika ngasih bonus-bonus promo-promo yang seperti ini, jangan langsung disampaikan baru chat udah langsung dikasih promo-promo, itu jadi kuncian buat orang itu untuk segera survei. Jelas ya? Oke ya, lanjut ya. Oke, dilanjut. Nah, yang kedua. Nah, saya pikir-pikir dulu ya. Benar ya? Saya pikir-pikir dulu ya. Oke, terus masih merasa indikasi yang seperti ini biasanya memang masih ragu-ragu, ya kan? Mungkin besar konsumen itu tidak beli ya sejauh ini ya, yang pikir-pikir dulu, tanya suami dulu, tanya ini dulu gitu kan. Nah, berarti yang harus kita tekankan cara mengatasi karakter yang seperti ini, sekali lagi, ketika nah, betul. Menyampaikannya itu, dikasih tahunya itu harga normalnya dulu untuk di harga. Harga normalnya dulu, harga mahalnya dulu, harga normalnya dulu, baru biar segera survei tadi. Tapi kalau Ibu mau ini, dia jadi kesannya betul-betul murah gitu. Nah, toh memang harga normalnya itu segitu. Betul nih pertanyaan Bu Siti, bagus nih. Keren nih untuk harganya. Nangkep ya? Oke ya, izin lanjut ke sini ya. Kedua, yang kedua, mengatasi orang yang pikir-pikir dulu. Yang harus dikoreksi dari sisi tadi ketika kita menginformasikan produknya. Nah, sekali lagi, yang nanya-nanya pikir-pikir dulu itu, kalau unitnya banyak, kita sebutkan berapa total unit yang terjual untuk meningkatkan trust, kayak gitu. Kasih juga bukti yang memang sudah sukses di bentar ya, Lobet. Oke. Oke. Nah, kasih juga bukti-bukti progres, bukti-bukti lahannya, ketika survei, ketika tanda tangan, nah yang kawasan-kawasan itu dikirim. Ketika ngasih gambar pun yang memang kalau bisa kesan yang lagi apa ya, misalkan lagi survei serentaknya itu kita kasih gitu bahwa kita mengasih apa ya, mentransfer bahwa toh ini tuh rame, udah mentransfer keyakinan memang produk kita itu atau unit coupling yang kita buat itu kan biasanya yang teman-teman yang ngasih tanahnya itu cuma tanahnya kosong aja kan ya, nggak ada keramaiannya, nggak ada apa, nggak ada yang survei. Nah kalau di saya gitu kan, ketika
kalau saya pribadi gitu kan, ngasih foto gambar ini lokasinya, alhamdulillah kemarin juga udah ada beberapa yang survei kayak gitu. Apalagi waktu gathering, waktu survei serentak itu untuk meningkatkan, untuk meminimalisir karakter orang yang kayak gini nih, pikir-pikir dulu kayak gitu. Karena biasanya orang-orang yang pikir-pikir dulu itu masih ada keraguan-keraguan. Nah, keraguan-keraguannya yang harus kita hajar di depan gitu. Ketika ngasih informasi produknya, alhamdulillah sudah terjual berapa unit. Kayak gitu. Kalau di kita ditekankannya biar orang nggak pikir-pikir dulu itu, karena kenapa ya, di properti bukan kayak jualan baju langsung beli gitu kan gambarnya. Enggak, karena kenapa? Background developernya juga harus tahu, harus punya trust kayak gitu. Apalagi kan 2000 2016 17 atau 18 gitu yang properti syariah lagi digoncang sesuatu ya kayak gitu oknum. Nah, itu mempengaruhi tingkat closing teman-teman juga pasti itu untuk karena memang lagi digoreng-gorengnya tuh properti syariah. Nah, salah satunya itu bisa kasih bukti-buktinya tanpa kita sadari gitu kan. Kita informasikan kalau di kita alhamdulillah Bu, di tahun ini kita sudah menyelesaikan 17 proyek dalam waktu 1 tahun. Ini proyek-proyeknya itu secara tidak langsung itu di fase masih gali kemauan, keinginan, kebutuhan. Jadi nanti yang pikir-pikir yang kayak gini itu udah tersortir di awal gitu. Nah, ini kasih testimoni pembelian unit yang udah terjual, kasih testimoni orang-orang yang sudah beli gitu kan. Nah, terus informasikan garansi, misalkan contoh, ngasih contoh garansi itu di properti itu yang konsumen takutkan itu gambar yang di flyer nggak sesuai dengan nanti jadinya. Kayak gitu. Nah, kalau di kita, nah ini Bu, berapa unit yang udah kita bangun. Nah, ini biasanya ini dulu nih untuk desainnya seperti ini. Alhamdulillah sama kan ya Bu ya. Nah, itu secara tidak langsung kita mentransfer poin-poin ini. Nangkep sampai sini nangkep? Oke. Ada yang ingin ditanyakan, yang kurang jelasnya di mana? Kita bedah satu persatu. Oke. Ini ngopinya ngopi sehat ya. Ngopi yang dianjurkan. Oke, ada yang ingin ditanyakan di poin 2 untuk mengatasi karakter orang, untuk mengatasi tipe-tipe orang yang saya pikir-pikir dulu, nanya ini, nanya itu. Lengkap, jelas ya? Kalau jelas kita lanjut. Belajarnya sampai bisa ya, sampai betul-betul. Jangan sampai nih yang udah ikut Zoom ini nggak menerapkan kedua poin ini nih. Oke. Masya Allah. Siap lanjut ya. Pelan-pelan belajarnya. Nah ini. Sudah booking. Tapi belum DP. Maksudnya ini banyak ya di teman-teman marketing nih. Yang kasihannya itu kalau di kita sih mending ya. Orang baru booking aja biasanya dapat presentasi dari bookingannya gitu kan. Ini harus nunggu DP kan. Biasanya butuh waktu berapa lama gitu kan. Nah, untuk mengatasinya, yang tipikal seperti ini, untuk mengatasinya, yang tipikal seperti ini, wajib membuat kita draft nih, siapa aja nih yang udah booking, daftar konsumen kita yang udah booking. Nah, berikutnya, lakukan follow up, beritahu progresnya, perkembangan lokasinya, perkembangan lahannya, jadi nggak dilepas gitu aja. Makanya nih, alhamdulillah ada beberapa yang sudah closing di kita gitu kan. Betul-betul harus dijaga konsumennya sampai konsumennya itu bisa ngajak atau merekomendasikan minimal dalam lingkungan keluarganya. Kayak gitu diinformasikan progresnya, dipotokan ini Bu bagian dalamnya, alhamdulillah udah sesuai itu. Nah, itu dengan kita terjalin komunikasi dengan baik, nah biasanya konsumen tuh curhatnya itu mungkin untuk ke DP-nya seperti apa, ada kendala apa, pasti konsumennya itu curhat. Karena kita betul-betul ngejaga komunikasinya dengan konsumen. Nah, jangan sampai konsumen udah DP, udah dibuang gitu aja. Udah booking fee, seneng gitu kan, closing, padahal baru booking fee gitu. Bro, kalau di properti baru booking fee,
itu jangan dulu senang gitu, masih ada kemungkinan refund dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi betul-betul harus dibantu sampai minimal DP. Nah, kalau di kita khususnya diwajibkan itu betul-betul sampai konsumen itu serah terima BAST, nanti treatmentnya seperti apa, itu memang harus betul-betul dijaga konsumen itu, karena dari satu konsumen itu ada yang namanya circle 250. Nah, itu yang harus dijaga. Jadi satu konsumen itu bisa mendatangkan minimal itu dalam satu circle-nya itu 250 orang atau pertemanan dari satu orang, dari satu konsumen itu. Nah, maka dari itu kita betul-betul harus jaga nih satu konsumen itu untuk jaga. Ya, ini poinnya masuk ke poin CRM. Nah, di CRM itu salah satunya ngejaga itu. Kayak gitu, mengubah konsumen menjadi marketer. Nah, itu di bagian CRM-nya. Jadi betul-betul dijaga, jangan dilepas begitu aja. Kayak gitu. Nangkep ya? Kalau yang ini poinnya simpel sih ya, pasti teman-teman langsung nangkep ya. Oke, ini pertanyaan bagus. Menerapkan lebih efektif pas tatap muka atau via WhatsApp. Nah, ini yang dibahas di sini ya memang ketika chat gitu. Ini yang, nah untuk yang booking, untuk yang progres itu biar kita terjalin komunikasi terus. Nah, efektifnya pas tatap muka itu seperti apa sih? Nah, untuk yang tatap muka nanti ada materinya tersendiri. Tapi sekali lagi yang ini ya memang harus minimal itu ketika data masuk lewat teman-teman minimal di chatting. Tapi baiknya di telepon juga jauh lebih baik. Kalau di chatting masih kaku, belum terbiasa gitu kan. Apalagi banyak tipe-tipe nih contohnya karakter Kang Wildan. Karakter Kang Wildan gali kemauan keinginannya itu via telepon gitu. Bisa, tapi kembali lagi ketika kita mau nelpon harus ada etikanya, tanya dulu, boleh saya jelaskan via telepon? Nah, digorok di teleponnya itu poin-poin yang tadi kayak gitu. Jadi udah di telepon itu udah dapat kapan tanggal surveinya kayak gitu. Nah, terkait ini kembali ke nyamannya teman-teman, tapi bisa diterapkan baik di via WA, baik nanti di tatap muka. Nah, sejauh ini yang saya terapkan hanya di WA aja gitu. Udah ya. Yang ini simple yang mudah dipahami ya. Jadi di fase follow up-nya ini nanti ada namanya gimana caranya treatment setelah closing. Kayak gitu. Treatment setelah DP itu seperti apa, minimal progresnya itu diinformasikan, perkembangannya itu diinformasikan. Diinformasikannya berapa? Baiknya berapa per hari kah atau per minggu? Nah, saya rekomendasikan minimal 1 minggu itu harus ada interaksi 1 kali, itu minimal. Nama, sapa, salam terkait progresnya kayak gitu. Karena untuk di properti nggak bisa setiap hari kayak gitu. Minimal per minggu itu kita harus terjalin komunikasi kayak gitu terkait progresnya. Khususnya untuk yang sudah DP ya. Nah, terkait iklan pembahasannya konkret kalau di properti. Pertama, dari mulai landing page-nya pun kita betul-betul harus diperhatikan. Kalau teman-teman inginnya surveinya itu cash keras, ya otomatis disimulasi cash flow-nya nanti ada kalau di kita ya, di simulasi cash flow-nya juga kita harus munculkan bahwa kita nyari yang cash gitu. Bukan cuma sekedar yang cari yang maaf ya, yang cicilan kayak gitu. Baiknya yang promo itu ya kalau mau dicantumkan aja karena untuk orang itu engage gitu. Nanti ditekankan lagi ketika di chatting. Jadi biar lebih powerful, Kang Rama gitu. Nah, jadi promonya double. Di landing page-nya dicantumkan promo khusus hari ini gitu kan ya di promonya ya. Biar orang itu ngeklik hari ini kan. Nah, jadi sebetulnya kalau bahas iklan, kalau boleh tahu nanti dilihat nih di landing page iklannya itu seperti apa. Promo khusus hari ini, ya berarti nanti dari komunikasi iklan ke chattingnya pun harus selaras. Jangan sampai
kita ngulang-ngulang dari si chattingnya itu, poin di landing page-nya kayak gitu. Maksudnya itu kembali lagi ke nol ketika masuk ke WA kayak gitu. Nah, jadi kalau sebetulnya kalau data dari iklan itu datanya udah matang. Karena udah tahu promonya, udah tahu promo hari ini. Tugas kita cuma menekankan lagi aja kayak gitu. Gitu Pak Bu. Jadi kalau Bapak misalkan survei hari ini, booking hari ini, nah dapat bonusnya ini gitu. Nah, di bahasa iklannya juga ketika yuk hubungi sekarang juga dapatkan diskon khusus hari ini. Ya memang hari itu juga kayak gitu. Nah, untuk boleh nampilin untuk yang tipe cash nih, kan cashnya itu beragam ya, cash bertahap, cash 1 tahun dan lain sebagainya. Ya yang dimunculkan ya tipe DP-nya itu DP berapa? Yang teman-teman misalkan DP 50% dicantumkan 50%, biar langsung tersortir kayak gitu. Cash bertahapnya seperti apa? Itu dicantumkan gitu. Otomatis orang ketika lihat tuh DP-nya mahal nggak ngeklik, tapi yang masuk pasti ngeklik. Nangkep sampai sini nangkep? Oke, betul. Siap Kang, hatur nuhun. Oke, ada lagi? Ini follow up nangkep ya? Simple kalau yang ini. Oke, lanjut ya. Kita lanjut. Nanti ada jurus-jurusnya, sebetulnya banyak jurusnya. Nanti saya nunggu gimana Kang Pauji aja. Oke. Nih. Ini nangkep ya. Cung, yang biasa seperti ini. Ada berminat sih. Ini hot buyer, Kang. Seneng nih. Ini hot buyer, Kang, gitu kan. Tapi di follow up lagi, malah nomor kita diblokir. Ada yang ngalamin seperti itu? Kayak gitu. Ada? Nah, ini cara mengatasinya. Cara mengatasinya ya. Langsung hilang dan nggak ada kabar ya. Oke, cara mengatasinya ini nih. Jadi mengatasi kendala-kendala yang di sini itu kita udah prepare sebelumnya gitu. Yang namanya ketika kita atau sebelum follow up, sebelum chatting itu nanti di fase persiapan yang memang harus kita rapikan. Tapi minimal teman-teman sudah tahu teknik ini, udah tahu cara ini, minimal chatting-chattingnya yang dulu-dulu sempat dilakukan untuk memfilter kejadian orang-orang yang seperti ini itu segera bisa dalam apa ya, minimal bisa terselesaikan. Nah, di sini bisa menggunakan teknik menginformasikan tadi jika tidak beli hari ini. Misalkan nih proyek kita nih ketika dinaikin malah pada sold out. Ketika nggak naik gitu kan, nggak sold out ya tadi karena orang itu cenderung takut gitu kan ketika beli mahal atau harganya naik. Nah, itu poin-poin yang harus ditekankan. Nah, keuntungan jika tadi ya keuntungan beli hari ini tuh, nah ketika memberikan keuntungan baiknya itu kalau di chatting ya dipakai 1, 2, 3 kayak gitu di poin-poin itu, jangan dalam satu deskripsi. Dalam satu deskripsi itu bonus ini, koma ini, tapi poin-poin bonus 1 apa, 2 apa, 3 apa kayak gitu. Nah, untuk produk yang lain bisa gratis ongkir dan lain sebagainya. Kalau produk yang lain di luar properti ya kayak gitu. Menginformasikan tadi ya kerugian sewaktu-sewaktu harga naik itu udah pasti. Nah, yang paling penting tadi saya lagi di luar kota, minat sih saya lagi di luar kota, ngadain meeting online hari itu juga untuk menjelaskan data produknya kayak gitu. Jadi maaf ya, yang dari mungkin Sulawesi dari luar negeri arahkannya ya bisa sekarang udah difasilitasi dengan media gitu. Arahkan untuk online dulu aja kayak gitu. Makanya alhamdulillah ada beberapa proyek di kita gitu kan. Konsumennya belum pernah lihat tanahnya gitu kan. Cuma via telepon doang, via Zoom doang gitu kan. Cash transfer gitu kan.
Baru sekarang, baru ketemu nih mungkin udah berapa tahun, 3 tahun, 2 tahun, baru ketemu dengan pembelinya gitu. Kayak gitu. Ada. Nah, itu sedikit kunciannya. Nangkep ya? Yang ini simple ya. Karena tadi di atasnya itu yang PHP-nya itu udah paham semua kayaknya nih. Nangkep ya? Oke, jelas? Poinnya ini jelas atau masih ada yang kurang jelas? Boleh kalau jelas di kolom komen jelas. Oke. Oke ya. Izin saya bocorkan Kang Fauji. Kang Fauji monitor. Siap, Kang Indra. Saya sampai jam berapa kalau boleh tahu? Kita perbanyak sesi diskusi aja, Kang Indra. Tinggal 15 menit lagi kali ya. Tinggal 15 menit lagi. Oke. Gak terasa ya Kang Oji ya? Betul, luar biasa. Ini banyak nih interaktif teman-teman. Oke, Di kolom silakan komentar. yang ingin didiskusikan. Ada? Atau sebelum diskusi, ada yang ingin Kang Oji sampaikan dulu, Kang Fauji? Sebelum 15 menit lagi. Oke? Gimana? Ada yang ingin didiskusikan atau ada yang ingin ditanyakan? Boleh seputar topik apa aja terkait chatting yang masalah yang teman-teman hadapi. Kan buka ini juga di kolom komentar, Indra, juga sudah ada beberapa yang dari awal ya. Mungkin bisa kita sama-sama pilih kira-kira yang menarik untuk bahas yang mana nih, Kang Indra. Yang di atas sudah dijawab semua ya, betul ya? Yang di atas sudah dijawab sudah semua dijawab ya. Iya, Kang. Oke, silakan teman-teman, ada yang ingin open mic ya, kaitannya dengan kita merubah ya teman-teman, chatting menjadi closing ya teman-teman, terutama follow up ini penting banget ya, supaya sudah susah-susah mendatangkan leads begitu ya teman-teman, pas datang kalau tidak maksimal nanti sayang banget begitu ya teman-teman ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Wahyu, meeting offline prospek itu bagaimana maksudnya Kang Indra? Nah, kalau kita ajak ke kantor dulu aja, diskusi di kantor. Kayak gitu, kayak kemarin. Langsung diajak ke ini ya, Kang Moji ya. Langsung diajak kemana? Ke ATM ya, untuk segera digorokkan gitu. Jadi, nah untuk lebih jelasnya, Bapak bisa datang dulu aja ke kantor. Nanti kami jelaskan lebih detail. Kayak gitu di kantor. Kayak gini, kayak gini, kayak gini. Gitu. Jadi, belum langsung ke lokasi. Itu sih, Kang. Jadi diajak dulu aja ke kantor pemasaran, kantor marketing. Gitu Kang, untuk meeting offline ya, untuk yang offline dengan prospek. Luar biasa ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi ya teman-teman. Jadi ketika kita menghandling leads itu ya teman-teman, Kang Fauji suaranya putus-putus. harus lebih, dan kita juga harus lebih cepat memahami karakter dan juga membaca karakter konsumen begitu ya teman-teman. Kadang-kadang kan ketika kita follow up itu bahkan ya ada yang karakternya berkenan di telepon begitu ya Kang Indra ya. Iya, betul, ada betul. yang juga hanya melalui chattingan WhatsApp dan lain sebagainya. Jadi ini penting banget teman-teman. Sayang gitu ya, apalagi kalau misalkan teman-teman yang untuk menghasilkan leads itu katakanlah dengan cara berbayar kan begitu ya. Jadi sayang kalau misalkan nanti sudah keluar budget tetapi ternyata leads-nya lepas begitu aja begitu ya teman-teman ya. Nah ini Mas Indra, satu lagi sebelum saya nanti ada sesi informasi, mungkin berkenan dijawab dulu Kang Indra. Ya. Bagaimana solusi untuk konsumen yang tidak mau terbuka saat kita gali kemauan, keinginan, kebutuhan, dan kemampuannya? Boleh diberikan contohnya ya Kang? Nah, ini makanya nanti di teknik chatting, komunikasi yang baik itu yang banyak bertanya, banyak mendengarkan. Nah, setelah itu udah banyak bertanya dan banyak mendengarkan, setelah itu simpul dan konfirmasi. Contoh, coba nih pertanyaan ini, contoh yang, maaf, coba kasih contoh orangnya itu seperti apa, tidak terbuka itu. Saya soalnya sejauh ini biasanya mayoritas terbuka sebetulnya. Hanya kita aja ketika menyikapinya itu seperti apa. Kayak gitu. Contohnya seperti apa? Boleh di open mic, kita langsung simulasi.
yang tidak mau terbuka itu seperti apa sejauh ini ya, yang saya temukan gitu kan. Yang hubungi kita yang mayoritas yang butuh gitu kan. Cuma memang orangnya itu balasnya simple, singkat gitu kan. Nah, di situ komunikasi bertanya kita yang harus dimaksimalkan. Nah, tanya DP. Nih pertanyaan. Tanya DP. DP-nya berapa ya? Baik, Pak. Ini misalkan tanya harga, tanya DP atau map. Nih bagus nih. Biasanya teman-teman langsung kayak kucing mau ikan dikasih map kan biasanya ya. Gini, ketika ada yang nanya DP, DP-nya berapa ya? Dan angsurannya berapa ya? Kalau di kita wajib di awal itu kalau nggak ada interaksi ya langsung chat DP-nya berapa, harganya berapa. Di kita nanya baik dengan Bapak, Ibu dan dari mana. Nah, nanti ada di KPI interaksi itu harus ada, kita harus tahu alamatnya di mana, nomornya di mana, sumbernya di mana. Nah, kayak gitu. Oh, baik. Untuk DP-nya itu kita mulai dari segini. Kalau boleh tahu, ingat ya, harus banyak bertanya. Kalau boleh tahu, Bapak nyari yang harga berapa ya? Nanti mungkin kami bisa bantu solusinya kayak gitu. Nah, itu penekanannya. Jadi kita harus tanya balik. Jadi nggak ada sebetulnya konsumen udah ngechat kita, udah ada indikasi butuh. Kayak gitu. Terus yang ngasih map, tolong sekali lagi, pas ngasih map, usahakan ketika mau survei. Nanti misalkan kan mapnya di mana? Pasti di KPI, nanti ada KPI chatting, KPI CS, itu harus tahu baik dengan siapa dan dari mana itu wajib kalau di KPI-nya. Nanti ada KPI-nya, ada indikatornya, itu lengkap. Yang ikut marketing dibaca, tolong diterapkan. Kayak gitu ya. Nah, di KPI-nya itu harus. Nah, ketika map, usahakan ketika mau survei, baik Pak, untuk lokasinya, nih, untuk menjawab pertanyaan map, untuk lokasinya di daerah sini Pak. Kalau boleh tahu, kapan ya Bapak rencana mau survei? Nanti share map-nya atau lokasinya, saya kirim ketika Bapak mau survei. Kayak gitu. Nangkep? Nangkep. Sekali lagi ya, yang dingin, yang nggak terbuka itu tergantung kita menyikapinya. Kayak gitu. Maka dari itu sejauh ini saya belum terlalu menemukan gitu kan. Selebihnya yang simple, yang jawabannya singkat-singkat itu ada. Oke, nangkep? Jelas? Jelas? DP. Terus harganya berapa? Kasih harganya. Harganya mulai dari sekian-sekian. Jangan lupa tanya lagi. Fokus kita gali kemauan, keinginan, kebutuhan. Kalau boleh tahu kakak cari yang harga berapa ya? Terus yang nanya playlist. Sekali lagi, kalau yang nanya playlist jangan di chatting. Nanya playlist itu wajib di lokasi. Baik Pak, baik Ibu, terkait playlistnya nanti saya jelaskan di lokasi ya, agar Bapak Ibu jauh lebih paham terkait maksud dari playlist tersebut. Kira-kira kapan rencana Bapak Ibu mau survei? Kayak gitu, yang namanya map jangan dikasih ketika belum mau survei. Dan playlist jangan dikasih ketika belum survei. Jadi map sama playlist itu ketika mau survei. Goals untuk di CS di awal survei ya. Oke, nangkap sampai saat ini? Nangkap ya, jelas ya? Nah, tadi dengan pertanyaan itu kita membangun persepsi. Dengan kita memberikan poin yang tadi ya tinggal dibaca, itu secara tidak sadar kita itu sedang membangun persepsi. Oke, materi yang tadi diulang. Nah, itu secara tidak sadar kita itu sedang membangun persepsi kepada calon konsumen gitu. Dengan pertanyaan itu jauh lebih baik. Nah, kalau dikasih hari itu juga mapnya benar, nyelonong pasti datang sendiri. Kayak gitu, udah dijawab ya. Luar biasa nih Kang Indra ya. Jadi teman-teman ternyata banyak banget nih yang tertarik bagaimana sih strategi proven ya, artinya memang sudah pernah dilakukan dan terbukti juga sukses ya teman-teman. Jadi memang
menarik banget nih teman-teman untuk mendatangkan selain menarik untuk mendatangkan traffic begitu teman-teman, tapi menjaganya ternyata juga lebih membutuhkan effort juga ya Kang Indra ya. Harus Betul, Kang betul-betul Fauzi. jeli begitu ya teman-teman. Nah ini izin share informasi sedikit ya Kang Indra sebelum nanti kita lanjut ke sesi tanya jawab. Nanti kita juga akan ada kelas WhatsApp automation ya teman-teman, 2 hari workshop online ya. Jadi kita spesifik akan membahas tentang CS dan CRM ya teman-teman, customer service dan juga customer relationship management begitu ya. Karena termasuk dengan database ya, kemudian leads dan lain sebagainya itu kita perlu membangun kedekatan gitu ya teman-teman, supaya antar leads yang kita kelola, database yang kita punya, kemudian juga kontak-kontak yang sudah kita save dan juga mereka juga sudah save kontak kita, itu perlu kita maintenance ya teman-teman ketika edukasi sebagainya. Nah, sehingga di hari tanggal 17 dan tanggal 24 ini teman-teman kita akan mengadakan workshop online ya bersama Kang Indra 2 hari nih teman-teman ya. Dan investasinya juga cukup ekonomis ya teman-teman, kalau harga nomor 490, promo di bulan Ramadan ini 375 begitu ya teman-teman, artinya bisa bagi 2 mungkin ya, tanggal 17 dan tanggal 24 berarti kurang dari 200.000 nih teman-teman per hari ya. Fokus kita berbicara tentang customer service dan customer relationship management ya, mulai dari mindset nanti Kang Indra ya akan membahas sampai dengan KPI ya, termasuk juga nanti tools akan diberikan juga oleh Mas Indra begitu ya teman-teman. Nah khusus untuk teman-teman yang sudah ingin ikut ya teman-teman, mengambil keputusan untuk ikut hari ini teman-teman, kita ada spesial price ya teman-teman, hanya 225.000 saja begitu ya teman-teman. Wah ini ekonomis banget ya, berarti satu pertemuannya hanya 100 ribuan begitu ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang tertarik ikut nanti bersama Kang Indra nanti 2 hari ya teman-teman, workshop online-nya lewat Zoom ya. Kalau teman-teman di daerah Bogor pengen datang offline juga kami persilahkan begitu ya teman-teman, yang pengen langsung ketemu dengan Mas Indra diskusi dan sebagainya juga silahkan, sehingga kita nanti bisa lebih leluasa ya teman-teman untuk diskusi dan juga sharing mengenai WhatsApp automation ini ya, karena materinya cukup menarik ya teman-teman. Kita akan mengupas tuntas tentang tidak hanya CS ya teman-teman, tetapi yang lebih penting dari CS adalah CRM-nya. Begitu ya teman-teman. Terima kasih Kang Indra. Mungkin kita bisa lanjutkan di sesi-sesi tanya jawab mungkin kalau ada yang belum terjawab nih Mas Indra. Oke, siap Kang Fauzi. Makasih banyak Kang Fauzi. Nanti Luar biasa belajarnya ya. bertahap aja ya, sedikit-sedikit tapi dapat semuanya. Kayak gitu. Pelan-pelan tapi ngena gitu dan bisa diterapkan. Kayak gitu Kang Fauzi ya, Kang Fauzi ya. Oke, tadi ada lagi yang belum sempat terjawab? Udah ya. Nih, alhamdulillah nih udah dirangkum betul, Bu. Kuncinya banyak bertanya, bangun interaksi. Sekali lagi konfirmasi juga pertanyaan yang dimaksud oleh konsumen itu apa gitu. Kalau belum jelas menurut teman-teman, konfirmasi juga gitu. Konfirmasi. Jadi intinya kan dalam seni komunikasi itu ya bertanya, mendengarkan, konfirmasi. Biar nggak ada salah persepsi kayak gitu. Nah, betul, kasih map, mau survei itu dikasih ketika mau survei. Map, harga, price list ya, dikasih ketika mau survei. Karena ketika teman-teman ngasih map sebelum mau survei, banyak atau tidak menutup kemungkinan konsumen itu survei sendiri. Satu, ketika teman-teman ngasih price list langsung di WA, otomatis biasanya banyak yang nggak respon-respon lagi, nggak chat-chat lagi, kayak gitu. Karena kenapa ya, dengan pemahaman mereka, dengan sudut pandang mereka gitu kan, baca playlistnya, cara baca playlistnya juga sepengetahuan mereka juga. Nah ini untuk SOP bagaimana alur survei itu Kang Wahyu ada alurnya. Jadi simpelnya itu sebelum survei apa aja yang harus dipersiapkan juga ada checklist poinnya. Saat survei apa aja ada juga checklist poinnya. Jadi SOP-nya itu tadi mungkin yang dari Kang Fauzi sampaikan dari optimasi itu memang paket lengkap ya kayak gitu. WA marketingnya dapat,
CS dan CRM-nya dapat gitu. Jadi memang SOP-nya itu panjang dari mulai sebelum survei, saat survei, setelah survei kayak gitu. Tapi ini alurnya yang harus teman-teman minimal pahami. Coba di list sebelum survei apa aja yang harus disiapkan kayak gitu. Unsur CRM-nya itu apa aja? Contoh di sebelum survei tadi terkait jam, waktu itu harus sudah disepakati. Terkait jalan, maaf nih untuk yang maaf ya, tanahnya masuk ke pelosok gitu kan. Dikondisikan tuh lokasinya. Jadi jangan sampai ketika survei nih, misal yang jalannya satu mobil, pas masuk satu mobil, udah tuh set beruntut, tahu beruntut kayak gini. Udah konsumen belum sampai ke lokasi udah ilfil. Nah, itu yang harus diperhatikan di sebelum survei. Disterilkan dulu, bisa dibilang simpelnya itu dibukakan karpet merahnya dulu sebelum survei. Kayak gitu. Sebelum konsumen survei, mungkin dibabat-babat dulu, dirapihin dulu, digantengin dulu. Kalau dari sisi Kang Wildan itu ini paket apa? Jari lentiknya itu dirapi-rapikan dulu kayak gitu. Jadi betul-betul di prepare. Nanti saat surveinya itu seperti apa, ya itu banyak sebetulnya, tapi kurang lebih kayak gitu. Nanti ada SOP-SOP-nya sudah saya bakukan gitu kan, hanya belum saya jadi bukukan. Karena kenapa? Ya eranya sekarang ternyata orang itu cenderung pengen dibimbing dan pengen langsung praktek. Kayak gitu. Maka dari itu ya gak apa-apa deh, saya buatin e-course-nya, buat pembelajarannya, saya bimbing gitu sampai ke penerapannya. Kayak gitu. Alurnya tadi sebelum survei, saat survei, sesudah survei itu harus dikondisikan. Surveinya, ini survei juga banyak nih. Mau langsung survei ke lokasi, ya kan? Atau survei ajak meeting atau diskusi di kantor dulu. Baiknya seperti apa? Kalau tanahnya masih harus nunjuk di ujung genteng, jalannya kecil, belum steril kan? Saya rekomendasikan untuk ajak ke kantor dulu, didiskusi dulu, meeting dulu di kantor, baru ajak ke lokasi bareng-bareng. Kayak gitu. Ini untuk di properti ya, kayak gitu. Harga di brosur tetap ditampilkan di brosur atau di flyer, ditampilkan. Misalkan harga proyeknya itu 650 juta. Nah, di flyernya biasa, jutaan-jutaan. Nanti cara buat flyer pun ada caranya gitu kan, biar gimana caranya orang nge-track. Kayak gitu. Konten track di CRM kan, konten track, konten engage, konten delay, kayak gitu. Tapi di flyer ya 200 jutaan, 300 jutaan, kayak gitu. Jutaan-jutaannya itu detailnya kan di flash. Itu untuk pemanis orang itu untuk mau attract dulu aja. Kayak gitu. Kalau dekat makam bagaimana? Nah, kalau dekat makam nih, banyak sih sebetulnya di strategi. Bisa makamnya ditutup dulu itu boleh. Mungkin kalau propertinya paham terkait gimana cara mengatasi ketika ada dari si satu lahan gitu kan. Dalam artian kekurangan dari satu lahan, mungkin kalau di properti sebagian gitu kan, ada makam itu jadi suatu kekurangan gitu kan, maka dari itu ada makamnya itu ditutup, dipagarin yang agak tinggi gitu kan, biar gak kelihatan, minimal gak kelihatan makamnya gitu. Nah untuk yang kayak gini misalkan untuk mengatasinya di sebelum survei itu boleh diajak ke kantor dulu. Nah nanti setelah ke kantor surveinya bareng-bareng, jangan yang langsung kelihatan makamnya dari akses dari jalan yang lainnya. Nah untuk dari pihak developernya diusahakan kalau ada makam itu tembok di makamnya itu ditinggikan kayak gitu, minimal mungkin yang penting asal jangan sampai kelihatan banget gitu makam gitu, syukur-syukur tinggi gitu. Itu sih Kang. Oke, Jo, ada lagi yang ingin bertanya? Yang detail? Oke, udah terjawab semua ya? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Terjawab semua ya, Kang Indra, luar biasa nih teman-teman ya. Kang Indra tadi juga sudah menyampaikan ya beberapa kata kunci. Nah nanti mungkin di next kesempatan ya Kang Indra bisa di-share juga mungkin ya SOP, tools dan lain sebagainya ya. Terutama teman-teman nanti yang ikut di kelas
WhatsApp automation ya, Kang Indra, mungkin bisa di-share semuanya secara lengkap. Sebelum Kang. kita akhiri, Kang Indra ada closing statement yang ingin disampaikan? Oke, kalau dari saya, biasa komitmen dari saya itu, ciri-ciri kita hidup adalah kita yang terus bertumbuh. Itu aja sih Kang Fauji. Suaranya gak keluar Kang Fauji. Masya Allah, luar biasa ya Kang Indra ya. Ciri khasnya Kang Indra itu adalah orang yang selalu ingin bertumbuh dan menumbuhkan, begitu ya teman-teman. Nah, nanti kita akan ada juga ya teman-teman berbagai acara sharing-sharing yang lainnya, begitu ya teman-teman, baik itu di Ngabari maupun di Ngopi. Nah, informasi buat teman-teman, kayaknya sebagian masih ada yang mengira Ngopi. Gak ada suaranya Kang Fauji. Oke, Kang Fauji. Oh, ini masih ada ya? Share screen-nya ya. Oke, baik, sambil nunggu Kang Fauji. Ya, suaranya hilang Kang Fauji. Jadi, kalau ada yang bertanya ke saya, investasi terbaik itu apa sih? Saya simpel, investasi pada diri sendiri. Itu investasi paling terbaik adalah investasi pada diri sendiri. Kayak gitu. Karena dengan investasi pada diri sendiri tadi, secara sadar gitu kan, secara sadar atau tidak sadar, ya ciri-ciri orang hidup itu yang tadi, yang bertumbuh. Oke, Kang Fauji udah masuk Kang Fauji. Siap. Sorry tadi teman-teman kelempar dari Zoom nih. Luar biasa. Jadi memang ciri khasnya Kang Indra itu investasi leher ke atas ya Kang Indra ya. Jadi selalu beliau meluangkan waktu juga untuk belajar ke berbagai guru-guru terbaik ya. Bahkan di berbagai daerah beliau sengaja datangin begitu ya teman-teman. Itulah salah satu semangat dari Kang Indra yang kita ikuti begitu ya. Terima kasih teman-teman, luar biasa sekali kesempatan kita pada pagi hari ini membahas tentang CS dan juga CRM, bagaimana mengubah cheating menjadi closing ya. Tadi banyak Kang Indra bedah kasus, berbagi tips dan trik ya teman-teman. Kami menyampaikan terima kasih teman-teman sudah ikut di acara ngopi ya, dan nantikan ngopi berikutnya ya teman-teman. Jadi ngopi kita geser waktunya menjadi pagi sampai dengan menjelang siang hari begitu ya teman-teman. Kami menyampaikan mohon maaf apabila ada salah kata. Dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan ya teman-teman. Mudah-mudahan di bulan ini kita mendapatkan banyak keberkahan ya teman-teman. Kami doakan teman-teman semuanya juga closingnya lancar ya teman-teman. Kalau perlu di Ramadan ini closingnya bertubi-tubi begitu ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sama-sama istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Hatur nuhun teman-teman semuanya. Terima kasih Kang Indra sudah berbagi dengan teman-teman peserta. Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan untuk japri ke Kang Indra. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua yang mau tanya, yang mau ada kendala, mau chatting. Kang bingung balasnya apa, boleh nanti japri saya aja ya. Nanti mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan ya, pasti saya sempatkan untuk balas, untuk minimal ada kebermanfaatan buat teman-teman semua. Izin saya tutup ya. Terima kasih Triani, Iti, Pak Doni, luar biasa. Pak Wahyu, terima kasih.